kegiatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan berdiskusi mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki sekolah. Nah, biasanya kan kalau identifikasi aset itu kan oleh sekolah-sekolah ya, tapi sekarang diharapkan tiap guru, tiap kita, bahkan guru mapel pun itu harus mengidentifikasi aset. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat rancangan program di kelas masing-masing agar pelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk ini, untuk membuat sebuah program sekolah yang berdampak positif bagi murid sesuai dengan aset yang dimiliki oleh sekolah kita, seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini kita mengenal ada ekosistem sekolah, di mana komponennya adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk biotik sendiri ada dari murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah sampai ke pemerintah daerah. Sedangkan untuk yang abiotik ada dari faktor keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Nah, kemudian dari ekosistem sekolah ini kita temukan ada 7 aset atau 7 modal utama sekolah. Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal politik, agama dan budaya, kemudian modal finansial. Nah, di sini saya mau ngajak Bapak Ibu mau berdiskusi ya, dan nanti mohon pendapatnya atau apa aja nih, aset apa aja nih yang kita miliki di sekolah kita ini. Untuk yang pertama itu ada modal manusia, di mana di sini kita memiliki yayasan yang mengayomi dan memberikan fasilitas kepada guru-guru seperti itu ya, atau mungkin nanti bisa ditambahkan juga kepala sekolah yang berpengalaman selama puluhan tahun ya Pak ya, dari tahun 91 ya Pak, 91, bahkan saya baru lahir saat itu gitu di dunia pendidikan. Kemudian ada guru-guru yang profesional yang mungkin kemarin baru aja lulus dari PPG, ada Bu Manda, ada Bu Tia, ada Bu Sakar, ada Pak Fajar, dan nanti insya Allah guru-guru yang lain juga akan menyusul seperti itu, amin. Kemudian ada kita punya murid-murid yang berprestasi nih di bidang akademik dan non akademik. Nah, mungkin ada ada dari Bapak Ibu semua yang ini kan udah dari yayasan, kepala sekolah, guru, murid, ada nggak yang lain misalnya? Atau dari mungkin kita punya orang tua yang seperti apa misalnya? Ada pendapat? Tenaga kependidikannya belum. Oh iya betul, saya tulis siapa ya? Nah, ini saya close dulu aja ya. Ini ya. Ada Pak Deskom, ada Pak Jarwibowo MM. Dan DKP. Tenaga kependidikan. Ya Pak. Yang apa nih Pak? Ya hanya Pak, ini itu. Oh yang berkomentar ya. Ya, yang berkompeten. Nah, kita fokus diskusi dulu ya, Bapak yang mohon maaf. Dan orang tua sepertinya faktor penting. Iya betul. Orang tua yang seperti apa ya Pak? Orang tua yang orang tua yang mendukung kerjasama dengan dan bekerjasama juga dapat apa nih? Oh Manda udah ada mendukung dan bekerjasama juga dapat bekerjasama dengan baik gini ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu untuk yang modal manusia. Kalau nggak kita coba lanjut dulu ya untuk yang modal ya. Ya, kita lanjut ke model fisik. Nah, model fisik itu ada gedung, ada ruang kelas, sama sarana prasarana. Kalau dari gedung kita alhamdulillah milik sendiri. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Mungkin bisa ditambahkan. Maaf. Ini kenapa nih? Lalu boleh lapangan ya, lapangan olahraga yang iya, olahraga, ruang kelas yang proporsional. Ruang kelas yang rasional dan lengkap dengan itunya juga ya, ada TV dan fasilitas, Media pendukung pembelajaran. proporsional, nyaman,
Nanti media itu di bawahnya. Pendukung. Media pembelajaran di bawahnya. Gini aja ya Pak. Iya, di bawahnya kita dulu. Nah, Nih. ya media kan. Kemudian media pembelajaran. Yang mendukung. Ya, mendukung. Tipe-tipe dikit nggak apa-apa ya. Laboratorium. Laboratorium. Oh iya, betul. Perpustakaan. Perpustakaan. Lab IPA ya. Lab komputer. Itu fasilitas. Lab komputer dan lab komputer. Aula. UKS. UKS. Apa lagi Bu? Perpustakaan. Kantin. Kantin yang bersih ya Bu ya. Alhamdulillah yang punya kantin yang bersih. Boleh aman. Kantin yang higienis. Yang higienis. Ini ya. Musola. Kemudian masjid atau musola? Masjid. Musola. Musola ya. Ada musola. Sarana ibadah dan Sarana itu. Apa? Alhamdulillah ya. Sekolah kita cukup dalam fasilitasnya. Nah, ada lagi? Cukup dulu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada model lingkungan dan alam. Nah, ini biasanya nih, kalau kemarin saya lihat guru-guru IPA suka keliling-keliling outing ke sekitar sekolah ya. Itu bisa dimasukkan di situ. Berkebun. taman. Ya, lingkungan yang membuka lingkungan Tumbuhan, yang jauh taman dari hias. tangan Tumbuhan hias apa tuh? Ya, oke. Hidroponik. lingkungan. Cabai, rambutan. Cabai Di depan kelas itu loh. Lingkungan. Ini tidak mau dong. Jangan yang menunjukkan. Udah. Green school. Lingkungan yang apa Bu? Kevin baik lagi. Yang Baik apa lagi. ya? Yang mendukung ya. Betul lagi betul. Oh yang asli. Kurban. Asli dan Saking asiknya di bus itu jadi Iya. balik warna sebelah. mendukung pembelajaran gitu ya. Ya. Mendukung pembelajaran. Nah, seperti itu. Ada lagi Bu kalau ini akses. Akses, oke bisa akses yang mudah dijangkau. Dan jauh dari kebisingan. Dijangkau dan jauh Dari hiruk pikuk. Dari hiruk pikuk. Ibu kota. Jakarta. Ya benar dari hiruk pikuk. Makin jauh. Ada juga Nah emang bener. Kan sini sepi kan? Nah ini untuknya Iya. model lingkungan dan alam. Nah kalau model sosial gimana nih model sosial? Bisa yang sangat. Operasi. Iya kan belum bisa. Lingkungan kita ini kan boleh dikatakan perumahan ya. Perumahan itu kan ada Sama anak. faktor masyarakat yang memang sebenarnya pendidik atau berpendidikan ya. Keamanan ya. Nah, Itu masuk kayak tadi berarti apa lingkungan ya? Kalau ini kan sosial, jadi kayak macam Kerjasama dengan atau kita punya program unggulan yang menjadikan sekolah kita itu di lingkungan Jatisari atau Jati Asih itu menjadi primadona gitu. Kayak misalkan anak-anak Kemarin berbagi kemarin. berbagi. Iya, jadi kayak karena di Setia tuh ada program unggulan public speaking, aku mau sekolah di Setia. Jadi tuh orang-orang Jatisari atau mungkin bahkan tingkat kota Bekasi tuh tahu Setia tuh, oh itu Setia ya yang public speakingnya keren itu, gitu. Jadi ceramah di bus. Siapa dong gurunya? Iya benar. Di program selama di bulan Ramadan, program selama bulan Ramadan. Programnya tuh. Iya program Untuk Ramadan. Ramadan. Betul. Ramadan. Ya. Baksos. Yang terkenal gitu ya. Baksos kemarin. Baksos. Baksos. Kaku. Berarti sosial. Handphonenya diambil kan? Ya, sebenarnya bukan bakso. Masih. Habis ini tadi jadi Apa nih? Buat Setia dikenal. Oh iya. menarik. Udah jadi edit.
Jadi tripod. Kok nggak bisa? Maklum masih baru. Enggak biar lagi ini. Alasan gimana? Iya, mau ngajar tuh gimana? Ini Bapak Ibu. Sampai ini ya kita punya apa namanya? Direktur. Ya, direkturnya siapa? Sutkian Iya, direktur Ustaz Sutki. Eki Pratama Sutiro Sumarto. Ya. Iya juga. Joko Sumarto. Terkenal nih. Bahkan sampai mana? Dengan programnya yaitu kita dalami lagi di kesempatan berikutnya. Ada lagi modal politik. Nah, ini bisa dari saat itu Pak Haidar, mohon maaf, kita punya anak yang orang tuanya kerja di kedinasan ya Pak. Itu di bagian mana Pak? Di PLH Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah, itu adalah bisa kita jadikan aset di dalam bidang politik. Artinya apa? Ketika nanti kita berurusan dengan pihak kedinasan, nanti mungkin sekolah kita itu akan didahulukan atau diprioritaskan seperti itu. Kayak misalkan nih, salah satu anaknya Bu Manda ada yang kerja di, ini orang tuanya di rumah sakit. Misalnya nanti ketika ada apa-apa, misalkan anak terluka di sekolah, dibawa ke rumah sakit itu bisa birokrasinya lebih mudah di rumah sakit itu gitu. Jadi ada hubungan politik seperti itu. Bisa dibilang bahasanya seperti itu. Iya, istilah kasar. Ini saya dulu yang pertama, salah satu siswa Orda. orang tuanya bekerja di mana tadi Pak? Rumah sakitnya. Di rumah sakit. Ada emang? Ada. Anak saya ada. Mulai merah calling, merah. Bapak yang penting kalau mengatur. Kemudian kalau tadi Kalau sekarang Pak Dedet malah sekretaris didik kan, orang tuanya Kalista kan. iya. Nah, waktu itu beliau juga pejabat. Iya. Kita dapat di sana kacapan dari jalan itu kan dari hasil Pejabat distrik ya Pak. Pejabat di distrik. Kalista yang baru. Iya. Salah masih ada Kalista lagi atau Kalista kan? setiap Ini modal politik. Nah kalau model agama dan budaya ini pasti banyak. Ya, betul Pak. programnya tadi program satu Iya, program status Quran. kemudian ada saya Kalau untuk budayanya 7S, 7S. pribadi. Nah, iya itu betul Bu. Budaya 7S apa aja Bu? Senyum, sapa, salam. Sopan santun, susah. Sama dua materi public speaking, sabar dan syukur. Kita sabar. Sopan. Betul. Sabar. Sabar. Santuy. Enggak ada. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah. Enggak pas. Boleh satu lagi nambah? Semangat. Udah dari Berarti 8S dong. Iya, nanti tambah lagi. Nanti kita tambahin lagi. Biar biar aku Ada tuh Jesse ganti 8. biar bukan di Nah, kemudian yang terakhir ada modal finansial. Nah, berhubung kita ada di SMP swasta ya Bapak Ibu ya, modal finansial itu sudah pasti ada. Yang pertama itu kalau kita ngadain kegiatan itu pasti kita dananya adalah dari uang kegiatan siswa gitu ya. Berarti ada dari dana DM.
Ya, lagi bisa nih Anya. Nggak bisa. Dan ada kegiatan siswa, kemudian PPDB dan SPP, atau kayak kemarin ketika kita mengadakan Sixpo, biasanya dananya dari apa? Ya, dana dari sponsor. Nah, itu mungkin gambaran dari identifikasi aset-aset yang dimiliki sekolah dari 7 modal yang kita punya. Nah, untuk next di kesempatan berikutnya kita akan mendalami masing-masing 7 aset yang tadi sudah kita diskusikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk sekarang terima kasih untuk waktunya. Kita lanjut di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, udah Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini saya ingin sedikit berdiskusi ya Bu ya tentang aset-aset yang kita miliki di sekolah. Nah Ibu kan sebagai perwakilan dari orang tua siswa ya, yang bukan komite ya? Iya betul, yang atas nama Muhammad Raya, kelas 9 Bosnia seperti itu. Nah berhubung Ibu dari perwakilan orang tua, sedangkan di sini kita memiliki 7 modal ya Bu ya, atau 7 aset. Salah satunya adalah modal manusia. Kalau kemarin saya sudah membahas dengan teman-teman guru tentang dari gurunya, dari kepala sekolah, dari yayasan. Nah kalau dari orang tua sendiri itu aset yang kita miliki itu kayak gimana sih Bu? Iya, kalau selama ini kan saya bergabung sudah berapa angkatan ya, dari angkatan anak saya ya. Artinya saya sudah bisa membaca gimana sih sebenarnya posisi Sitkia ini sampai dengan tahun terakhir anak saya lulus. Ya alhamdulillah sih ya, penggerak dari kita sendiri orang tua walaupun tidak ada organisasi yang kompeten ya. Artinya silaturahmi dan komunikasi antara orang tua, murid dan guru serta anak-anak itu cukup baik. Karena kan di sini juga alhamdulillahnya ada buku penghubung yang istilahnya aktif ya, menghubungkan antara orang tua kepada guru, begitu pun dengan siswa. Jadi kalau dengan melihat perjalanannya waktu Sitkia dari angkatan 2, betul anak saya yang pertama angkatan 2 ya, Aziza ya, Aziza yang angkatan 2 itu sampai dengan Ryan itu angkatan 4, ya alhamdulillah ya selangkah demi selangkah itu pembaruan segala sesuatunya itu ada sedikit perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan berarti itu kemunduran, tapi alhamdulillah itu kemajuan. Seperti contohnya kemarin kita mengadakan wisuda di angkatan keempat, mungkin beda dari tahun-tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya kan tahun lalu mungkin karena ada COVID, terus tahun kemarin mungkin orang juga masih ada sedikit kekhawatiran tentang COVID. Nah sekarang ini angkatan 4 alhamdulillah nih kemarin kita bisa melaksanakan wisuda di gedung Diskes ya. Terus selanjutnya pada jalan-jalan ke Jogja. Artinya pada saat perpisahan itu kami merasakan perbedaan yang kemajuan antara orang tua, guru, yayasan dan siswa sendiri ya, merasakan semua lepas karena apresiasi mereka dan kreativitas mereka itu tercurah pada saat itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih maju ya, tambah maju. Kalau saya melihat dari stuck dari satu ke langkah-langkah itu pasti perbedaan, alhamdulillah bagus. Ya berarti selama dari angkatan 2 sampai angkatan 4 ini Ibu sudah membersamai Sitkia kurang lebih 2 sampai 3 tahun ya Bu ya. Nah menurut Ibu aset orang tua yang dimiliki Sitkia itu sudah bagus atau belum ya Bu ya? Iya, karena kita kan rata-rata kita masuk di Sitkia ini kan orang tuanya mungkin cenderung apa sih istilahnya berpendidikannya kayak kalau menurut saya nih ya, karena saya kan pendidikannya kan zaman sekarang ibu muda ini kan jauh lebih tinggi lah dibandingin saya dulu zaman saya ya. Nah, jadi untuk persatuannya kepada orang tua murid juga nggak terlalu sulit gitu loh. Sekolah itu cara menghubungi mungkin karena sekarang itu kan zamannya udah beda ya sama zaman saya dulu. Mungkin saya dulu nggak ada buku penghubung, nggak ada grup
grup orang tua murid, tapi tetap aja artinya sekolah ya kepercayaan aja, kamu masuk jam 7 pulang jam 1 gitu. Nah sekarang berjalannya waktu, kemajuan zaman, jadi adalah grup orang tua murid yang itu tambah istilahnya komunikasinya jauh lebih baik. Nah berarti kalau misalnya sekolah ini kan pasti membuat banyak program ya, dan pasti program ini adalah yang tujuannya untuk berdampak positif bagi murid. Nah di sini kami pasti menginginkan dan mengharapkan peran dari orang tua juga untuk mendukung gitu ya. Nah bagaimana Ibu melihat dukungan dari orang tua ini untuk tiap-tiap program di sekolah yang sudah dilaksanakan atau bahkan nanti yang akan dilaksanakan seperti itu? Ya kalau dari seperti saya bilang ya, dari angkatan 2, 3, 4 program yang disampaikan sekolah kepada orang tua itu ibarat makan tuh sempurna gitu. Udah makan, udah ada dagingnya, udah ada buahnya, ada susunya, seperti itu sempurna. Mungkin ini yang harus jadi bahan yang harus bisa kita ini adalah pertahankan itu yang memang sulit Bu, mempertahankan karena program-program seperti kayak di sekolah ini kan yang baru ini misalnya kayak acara senior care gitu ya, itu kan udah alhamdulillah udah bagus. Terus ada acara apalagi nih misalnya studi tour apalah, artinya itu positif dan kebanyakan orang tua tuh saya melihat bergabung ke orang tua dari angkatan 2 angkatan itu mendukung, karena itu positif. Berarti orang tua siap mendukung program-program yang dilaksanakan di sekolah ya. Insya Allah mendukung. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya Ibu Snaini, semoga sukses selalu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Isi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, Iya, Bu. mengganggu waktu Bapak sebentar ya Pak ya. Ya, siap. Ya, sebelumnya saya mau konfirmasi dahulu, Bapak di lingkungan ini sebagai ketua RW ya Pak ya? Iya Ibu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana Pak kesan-kesan menjadi ketua RW selama ini Pak? Ya alhamdulillah Bu, ada senangnya, ada puyengnya juga. Iya, benar, Pak, ya. Itulah, Iya, Bu. tapi semua warganya akur-akur sehat. Alhamdulillah sejahtera Bu, ya Pak ya? aman-aman sejahtera Iya. aja. Nah, berhubung nih kan SMP Setia ada di lingkungan Bapak nih Pak. Iya, Bagaimana Ibu. tanggapan Bapak nih Pak dengan ada kehadirannya si SMP Setia ini? Alhamdulillah Ibu, sangat mendukung sekali dengan warga sini. Ya pokoknya enak dah gitu ya, semenjak ada ini ya ada bantuan apa ke warga gitu. Berarti kalau setiap program yang sekolah SMP Setia adakan itu berdampak positif bagi warga sekitar sini ya Pak ya? Iya, positif sekali Bu. Kayak kemarin contohnya pas lagi Ramadan itu ada Setia berbagi ya Pak ya? Iya, bingkis-bingkisan. betul. Alhamdulillah, namanya warga bisa menikmati. Gitu. Berarti kalau begitu warga sekitar sini sangat mendukung kegiatan yang ada di SMP ya Pak ya? Alhamdulillah mendukung sekali Bu. Nah, Bapak satu pertanyaan lagi, untuk kedepannya apa sih Pak yang Bapak harapkan dari kehadiran SMP Setia di lingkungan Bapak ini Pak? Ya kalau menurut saya untuk kedepannya lagi ya mungkin alhamdulillah bisa lebih baik lagi gitu ya, dengan warga, dengan apa-apa yang kira-kira di sini ada kebutuhan gitu dengan warga, ya mungkin supaya namanya Setia juga bisa berbagi lebih baik lagi, gitu aja. Jadi selama ini kerjasama antar warga, Bapak sebagai pemangku jabatan di sekitar sini ya, Iya, itu Ibu. kerjasamanya bagus ya Pak ya? Alhamdulillah Dengan, Ibu, bagus mungkin sekali. para petinggi Setia dari mulai yayasan, Iya. guru-guru, Iya. seperti itu ya Pak ya? Iya. Ya, oke Pak, baik Bapak, terima kasih waktunya sudah mau berbagi dan berdiskusi nih. Semoga Sama-sama, Ibu. kedepannya harapan Bapak lingkungan sini dan SMP Setia bisa lebih bekerja sama dengan lebih baik lagi, lebih maju lagi untuk kebaikan bersama. Iya, betul. Baik Bapak, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.